Kali ini kita akan fokus pada rekaman yang diambil di tempat yang secara alami sudah sangat menyeramkan, yaitu krematorium. Kisah ini diceritakan oleh seorang penjaga keamanan malam yang merekam patrolinya untuk ditunjukkan kepada kerabatnya. Sebuah lokasi yang ia akui membuatnya selalu merasa tidak nyaman. Saat petugas keamanan itu sedang melakukan tugasnya di area krematorium, tempat jenazah diubah menjadi abu dan disimpan dalam guci, ia mulai mendokumentasikan suasana mencekam di sana. Ia berjalan melewati deretan tungku pembakaran dan meja tempat guci-guci ditempatkan, menunggu dikirim ke keluarga si jenazah. Inilah momen di mana hal-hal aneh mulai terjadi. Lights, they turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through now. I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down, freaking out. Fuck. Jika kalian tidak sadar, terdengar suara ketukan keras yang terdeteksi oleh mikrofon kamera. Namun anehnya, suara itu hanya muncul saat ia melewati area tungku. Now I have a friend that works. Lebih mengerikan lagi, salah satu guci di seberang ruangan mulai bergetar dan bergerak sendiri tanpa ada guci lain yang terpengaruh. Kemudian kejadian memuncak ketika tutup guci tersebut mulai terbuka perlahan dengan sendirinya. Ketakutan penjaga itu lari keluar. Ketika ia berhenti sejenak, ia melihat seolah-olah sesuatu telah keluar dari dalam. Tidak sanggup mencari penjelasan, ia langsung clock out dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Hingga saat ini, tidak ada pembaruan mengenai laporan penjaga keamanan tersebut. Namun terlepas dari apakah guci yang bergerak itu berisi sisa-sisa jenazah atau tidak, apa yang tertangkap kamera adalah bukti kuat dari pengalaman paranormal yang ia alami malam itu. John telah membangun reputasinya di YouTube dengan nama channel Exploration Unknown. Ia mencari tempat-tempat yang hanya didengar orang dalam cerita, yaitu lokasi yang diselimuti misteri, cerita rakyat, dan terkadang menyeramkan. Kali ini bersama temannya Brian, ia menetapkan tujuannya di Cats Cove, lembah terpencil di Taman Nasional Great Smoky Mountain. Di siang hari, tempat ini tenang dan populer. Namun begitu malam tiba, ia seolah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Rencana mereka sederhana. Perjalanan berkemah semalam menuju sebuah kabin yang sudah mereka kenal, jauh dari jalan utama, dikelilingi oleh hutan lebat. Tetapi sebelum memasuki tempat itu, keheningan mulai pecah. Okay guys, we're over here
There it is again. Shh. I was seriously just got off the bike here. So hang on, let me show you. Okay, so I was literally standing right in here, looking this way when we heard that years ago. And I shit you not, Brian and I just heard it. I am stunned. I don't know if that audio is caught on. It's further away. But it was definitely the same sound. Dari suatu tempat jauh di dalam pepohonan, muncul suara yang persis sama dengan yang pernah didengar John sebelumnya di tempat ini. Itu seolah peringatan, mengatakan bahwa sesuatu ada di sini, atau seseorang ada di sini. Suara itu telah membuat John dan Brian sedikit ketakutan. Suara itu terdengar seperti suara monster. Untuk membuktikan bahwa John telah mendengarkan suara itu pada petualangan sebelumnya, ia menampilkan rekaman petualangannya pada saat itu. What the hell is that? That was close. That's got me nervous. Let's go to the cabin. That ain't a bear, is it? No, that's coyotes. But they're like right there. That's wild. That's scary. Guys, that expression says it all. What the hell is that? The others are howling now. I hope whatever it is back here didn't see us and start calling for help. I'm a little unnerved. So how bad do we want to see these cabins? Yeah, for real. The cabin's right there. Yeah. Problem is, so is whatever that noise was. Brian menggambarkan sebagai suara yang terdengar seperti hewan reptil. John dan Brian keduanya tumbuh di Appalachia, menghabiskan hidup mereka di hutan. Mereka telah mendengar banyak hal, tetapi suara ini mereka belum pernah mendengarnya. John sebenarnya penasaran dari mana sumber suara itu berasal, tapi ia tidak cukup berani untuk mencari tahu. Tidak lama suara tersebut menghilang, membuat John dan Brian sedikit tenang. Setelah kejadian tersebut, mereka mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk bergerak maju ke kabin tua yang tersembunyi di hutan ini. Guys, forgive me. I'm depending on Brian for light because my light busted. As soon as we got here, it just decided to quit working. I don't know. I put my other flashlight on. That's plenty of light we got there. There we go, right now. It's kind of working. It's got to be 25 degrees out here, if not colder. Yeah. The cabin looks so ominous coming up. Yeah. Such a heavy layer of frost. I don't know if y'all can see the stars are out bright. See a few of them up there. Setelah sampai kabin,
Mereka melihat beberapa pohon tampak dicabut secara tidak wajar. Akarnya keluar dari tanah, seolah-olah ada sesuatu yang memaksa mencabutnya. Selain itu, tercium aroma urin di udara. Berkemah di kabin yang tadinya terasa seperti ide yang baik berubah menjadi ide yang buruk. Mereka merasakan ada sesuatu di sekitar kabin. Tahu bahwa sesuatu yang tidak tampak itu berada di dekat Brian dan John. Dan itu sudah cukup membuat Brian dan John ketakutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ada hal-hal di luar sana yang tidak perlu dilihat untuk menjadi nyata. Dan terkadang hutan tidak ingin menampakkannya. Jadi, menurut kalian apa yang ada di sana? Hanya binatang liar atau sesuatu yang jauh lebih aneh? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Bagian ini memperkenalkan kisah yang terekam pada tahun 2012 oleh dua petualang yang bersiap untuk berkemah di hutan belantara yang terpencil di dekat Christmas Valley di luar Bend, Oregon. Meskipun detail tentang identitas mereka atau nasib perjalanan mereka selanjutnya tidak banyak diketahui, rekaman yang mereka tangkap di hutan menjadi saksi keberadaan Bigfoot dari pengalaman mereka. Saat merekam, kamera mereka menangkapnya. Sesosok bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan. Salah satu dari mereka langsung panik, berteriak, "Kau lihat itu, cepat naik, cepat masuk." Ia mendesak temannya untuk segera kembali ke mobil. Ia sadar makhluk itu sudah terekam. Ia berteriak makhluk tersebut sangat besar dan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak rekaman dengan mengejarnya menggunakan mobil. Namun, setelah beberapa saat mencoba mengejarnya, sosok itu menghilang. Mereka telah kehilangannya. Tapi mari kita tinjau rekaman ini lebih dekat. Cara sosok itu melintas di antara pohon, ukuran yang besar, dan yang paling penting, langkah berjalannya yang tegak. Sosok ini terlalu besar untuk menjadi manusia biasa. Namun, cara berjalannya yang sama sekali tidak mirip dengan hewan umum. Banyak ahli, termasuk kedua orang yang merekamnya, yakin bahwa yang mereka abadikan adalah penampakan sekilas dari makhluk legendaris, yaitu Bigfoot. Kita tidak tahu apakah mereka melanjutkan perjalanan berkemah mereka setelah insiden itu. Namun, satu hal yang pasti, apapun yang berkeliaran di hutan Christmas Valley pada hari itu adalah pengalaman yang tidak akan mudah mereka lupakan. Jadi, menurut kalian, apa itu? Hanya tipuan cahaya, sebuah hoaks, atau sesuatu yang jauh-jauh lebih misterius? Beritahu pendapat Anda di kolom komentar di bawah.